Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Maghrib yang dirahmati Allah SWT. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan rutinitas kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, kita pada malam hari ini kajian kita loncat saja karena sebentar lagi puasa. Maka kita bahas tentang, kita kaji, kita belajar tentang puasa agar besok ketika puasa kita tahu rukun-rukun, syarat-syarat puasa, sehingga ketika kita puasa benar-benar di dalam melaksanakan tidak ada kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan syariat-syariat puasa. Kitab Ahkamis Syiyam, kitab menjelaskan tentang puasa. Syiyam itu puasa, jamak daripada saum, namanya syiyam. Wasara itu wujubi syiyam salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada tiga. Ada tiga perkara. Ini berarti syarat. Dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun. Ini syaratnya dulu. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada tiga. Yang pertama al-Islam. Islam. Kalau orang Islam, kalau lain Islam tidak diwajibkan puasa. Maka yang diwajibkan puasa adalah syaratnya harus orang Islam. Maka di dalam Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman, orang Islam itu orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sudah jelas itu dalilnya bahwa syaratnya orang berpuasa itu harus Islam. Jadi kalau orang yang lain Islam jangan dipaksa untuk puasa. Wong yang Islam saja itu mudah, kadang nggak puasa berat, apalagi yang nggak Islam kok dipaksa puasa. Karena ini syaratnya orang berpuasa harus ada syarat. Satu syaratnya harus Islam. Orang Islam itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya bahwa ada pahala puasa di balik ada pahala di balik puasa. Maka Al-Quran juga sudah menyampaikan bahwa puasa itu dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diperintahkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana disampaikan atau diperintahkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang sebelum kita ya berarti orang sebelum orang Islam yang di bawah Nabi ini, berarti nabi-nabi yang lain yang dulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi proses untuk orang takwa itu harus puasa. Proses untuk menjadi orang yang bertakwa harus digembleng dengan puasa. Puasa.
Maka orang takwa tidak semudah bilang saya bertakwa kepada Allah. Ya diuji dulu. Ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia mengatakan saya ini beriman kepada Allah kemudian tidak dicoba? Ya dicoba. Cobanya dengan apa? Berpuasa. Dan kefarduan puasa yang dikhususkan pada kita itu dikhususkan lagi, puasa itu ditempatkan pada bulan Ramadan. Besok sebentar lagi Ramadan datang. Puasa yang diwajibkan ada di dalam bulan itu, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada petunjuk itu sekaligus pembeda. Furqan itu pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi adanya Al-Quran itu pembeda antara hak dan batil. Maka faman syahida minkum sahrum falyasum, maka karena itu barang siapa di antara kamu hadir di suatu negeri dimanapun bertempat, di situ pas kebetulan nemui bulan Ramadan, puasalah kamu. Jadi, kita merantau dimanapun ada bulan Ramadan itu, puasa di situ. Karena dulu pernah Nabi bertanya kepada Nabi. Secara hadis ini, secara Al-Quran, secara hadis ada orang bertanya kepada Nabi, orang Arab, akhbirni madza faradu alayya Allah minas saum. Faqala siyamu Ramadan. Akhbirni, beritakan kepadaku, kata sahabat, kata orang Badui itu, orang Badui, orang Arab pedalaman, kabarkan kepadaku tentang kefarduan puasa. Maka dijawab Rasulullah, kefarduan puasa itu adalah diwajibkan di bulan Ramadan. Itu pertama, syaratnya puasa itu adalah harus Islam. Kemudian yang kedua, syarat puasa yang kedua adalah wal aqlu, punya akal. Jadi kalau ada orang yang tidak punya akal, nggak usah dipaksa puasa. Ada orang yang tidak punya akal atau punya akal tapi agak-agak miring, nggak usah dipaksa puasa. Kalau diajak ya nggak apa-apa, tapi kalau dipaksa, kamu kalau nggak puasa berdosa. Karena dia tidak wajib puasa. Tidak ada hukum bagi dia apabila tidak puasa mendapat dosa, enggak, karena sudah dia dapat ganjaran dulu, kemiringannya itu atau kekurangannya itu dia jadi mendapatkan dispensasi, ya, mendapatkan kemurahan tidak puasa. Ngaji pun tidak wajib. Maka kalau ngaji ya cuma duduk-duduk di pinggir-pinggir. Karena nggak wajib. Tapi kalau mau ngaji bagus ya kayak gitu, Pak. Nah, kalau mau ngaji bagus, tapi karena tidak ada akal, mereka cuma duduk hadir. Ya pelanga-pelongo itu. Tidak ada tahu. Kenapa? Karena kurang akal, maka tidak dapat hukum. Jangan nanti yang sehat ngomong marah. Ngaji nggak bener kamu ini. Leong dia nggak tahu. Ngaji itu apa? Nggak tahu. Yang taunya kalau makan enak dah. Makan enak, bebas hidupnya. Maka syarat puasa itu harus punya akal. Penting itu. Artinya kita yang punya akal ini wajib berpuasa, dan apabila ada orang yang tidak punya akal, jangan dipaksa berpuasa. Wong ora duwe akal kok kon poso. Tapi cara konten nggak masalah, Pak, ya. Artinya dia ibadah itu terserah aja dia. Kalau salah dia omongin, kalau benar tidak masalah. Cuma kalau dia itu nanti
dipaksa untuk beribadah, dia malah bingung. Wong saya nggak tahu kok paksa. Terus yang maksa apa bedanya dengan dia, kan begitu. Orang diakal kok dipaksa. Sama dengan orang ngomong dengan orang gila umpamanya. Kok marah, apa bedanya dia dengan dia? Jadi nggak boleh, kita biasa-biasa. Sama dengan orang seperti itu, sama dengan anak kecil. Jadi nggak usah dibikin masalah dalam pikiran kita. Biasa aja itu. Nah, Islam. Yang kedua, yang ketiga balik. Jadi pertama Islam sebenarnya, yang kedua balik. Yang ketiga itu berakal. Balik itu kalau sudah sampai pada ukuran manusia itu umur, kalau laki-laki sekitar 15 tahun atau sudah pernah mimpi jima atau mimpi keluar air mani. Maka kalau kita punya anak sudah sampai waktu seperti itu disuruhnya harus berpuasa. Jangan dibiarkan, itu udah wajib. Maka anak-anak kita yang umur 15 tahun, yang laki-laki harus wajib diajak puasa. Ya, kalau di bawah umur itu belum balik, itu diajari berpuasa. Sehingga kalau tidak mampu sehari, setengah hari nggak apa-apa, setengah hari dapat pahala itu. Pokoknya itu ngajarin, bukan belum kewajiban ya, ngajarin. Jadi umur 10 tahun itu diajarin supaya nanti ketika sampai pada saatnya umur balik, mereka sudah terbiasa berpuasa. Karena orang seperti itu kalau berpuasa, anak-anak itu dapat pahala, ketika tidak puasa nggak berdosa. Tapi jangan disampaikan sama anak-anak nanti, aku nggak puasa lah, nggak apa-apa, nggak dapat pahala. Kita ini ngajarin mereka supaya latihan berpuasa. Ketika mereka tetap tidak mampu, kan sudah dilatih. Tapi kalau sudah sampai saatnya umur 15 tahun atau sudah balik atau sudah keluar air mani, dia nggak mau puasa, orang tua wajib memberikan pelajaran atau agak memaksa untuk berpuasa. Jangan bermalas-malas. Terus yang ketiga, berakal tadi. Ya, intinya berakal itu di dalam Al-Quran kan sudah dimaklumi. Rufi al-qalam an salasatin. Sudah tercatat di dalam tulisan bahwa tidak ada aturan, tidak ada paksaan bagi orang atau bagi tiga masalah hukum, yaitu 1 orang gila, 2 orang lupa, 3 orang tertidur. Enggak ada hukum, Pak. Orang gila enggak dapat. Orang tertidur, puasa kok tertidur terus. Ya enggak apa-apa, puasanya terima kalau ada niatnya. Atau kita enggak sholat tapi tertidur, enggak disengaja. Tidur mulai habis ngisa sampai jam 7 pagi. Itu enggak dosa, enggak sholat subuh. Yang penting tidak disengaja. Tapi tetap dikodok. Sedangkan sholat subuh hukumnya wajib. Tapi karena dia tertidur tidak sengaja, bangunnya itu jam 7. Waktu jam 7 sudah selesai sholat subuh, maka tidak berdosa dia. Tapi kalau dia bangun jam 5, orang sudah takbir, Allahu Akbar, kita tidur dulu lagi, sebentar lagi, kadung ketinggalan jamaah, terus tidur, bangun jam 9 pagi, lah itu berdosa kita meninggalkan sholat subuh. Tapi kalau sholat subuh lagi terus tidur lagi, tidak apa-apa, dapat wajibnya sholat subuh walaupun tidak berjamaah umpama, itu nggak kena dosa, tapi pahala ya kurang lah, wong tidak jamaah. Terus kurang lebih baik lagi habis subuh tidur, jadi kurang baik. Cuma dia tidak berapa dosa dari masalah sholat subuh karena dia sholat subuh. Terus yang keempat, ini 3 yang syarat wajibnya, tapi 4 ini juga jadi perhatian. Artinya 4 ini tidak dimasukkan tapi menjadi prioritas juga. Wal qudratu ala saum.
ditambah lagi dia mampu untuk berpuasa. Artinya ini kemana arahnya kok mampu? Lah kalau kita tidak mampu bagaimana? Yang dimaksud tidak mampu itu, yang tidak mampu itu bagi orang yang jompo. Umpamanya umur sudah 90-an ke atas. Berjalan aja sudah berjalan 10 meter sudah cengep-cengep. Tidak minum 1 jam sudah pingsan. Pokoknya nggak kuat lah, itu ukurannya sudah nggak mampu, nggak kuat. Itu boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan wajib bagi orang yang berat untuk menjalankan, jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Kalau nggak mampu, ini mampunya nanti fidyah ini penjelasannya lain juga banyak, termasuk orang yang mampu tapi dia menanggung orang yang dikhawatirkan nanti bermasalah kalau dia puasa. Contohnya habis melahirkan, anaknya harus nyusu dan dia kalau puasa susunya kering, anaknya bermasalah, maka dia boleh mengganti puasa di bulan-bulan yang lain, tapi tidak hilang. Tidak hilang, itu salah satu. Tapi kalau yang jompo itu nggak nuker, nggak puasa lagi, cuma membayar fidyah. Membayar fidyah. Kemudian itu syarat-syaratnya puasa. Syarat wajibnya berpuasa. Dan selanjutnya adalah fardunya puasa. Fardu-fardunya puasa. Jadi syarat ada, fardunya ada. Jadi diingat, syarat itu di luar puasa, kalau fardu itu di dalam puasa. Artinya fardu itu hukumnya di dalam puasa itu, dari mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam itu di situ fardunya. Tapi kalau syarat tadi di luar, artinya sebelum melakukan berarti harus Islam. Sebelum melakukan harus punya akal, tidak gila, tidak edan, tidak dan sebagainya. Terus mampu berpuasa, terus balik. Itu syarat sebelum melaksanakan puasa. Lah, ini selanjutnya faraidus shaum. Beberapa fardunya puasa. Berapa fardunya puasa? Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Nih, perlu diingat-ingat. Fardunya puasa. Pertama niat. An-niyatu niat. Niat itu orang berpuasa wajib niat setiap malam. Tidak boleh tidak, wajib setiap malam. Man lam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan atau malam itu tidak niat berpuasa sebelum fajar dia belum niat. Jadi niat itu mulai dari habis buka ya niat lagi besok puasa itu. Niat ada dalam hati niat. Dan tidak ada seperti itu, tidak ada niat. Maka tidaklah saumalahu, tidak ada puasa baginya. Pokoknya setiap malam harus niat. Maka kita yang setiap hari melaksanakan tarawih diingatkan bersama niat bareng-bareng itu kan. Supaya tidak lupa nanti kalau nggak niat bareng-bareng nggak tarawih kadang meluncur terus nggak ada niat tuh. Habis buka udah nggak ada pikiran besok puasa lagi atau enggak, tidak dilafadzkan juga. Akhirnya sampailah tidur jam 10 bangun jam 7. Nggak ada niat berarti nggak ada puasa. Makanya harus ada niat setiap malam. Itu disampaikan oleh Nabi bahwa man lam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niat, tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tapi kalau kita ada niat, sahur itu kan sunnah. Enggak sahur enggak apa-apa kalau kita kuat, cuma enggak dapat pahala sunnah. Tapi malah kita kejar sahurnya
karena khawatir tidak mampu besok, ya kan? Sahur itu hukumnya sunnah. Ketika tidak sahur, kalau sudah niat malamnya aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau tidak sahur agak lemes, ya itu bedanya cuma seperti itu. Tapi tidak mempengaruhi dari puasa itu sendiri, tetap puasanya lancar saja, sah. Yang parah itu malah niat ini, karena niat masuk dalam rukun. Maka niat karena masuk dalam rukun, setiap malam harus niat. Waktunya yaitu habis sholat maghrib sudah dalam hati niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadis sanati fardhul ta'ala. Dan saya niat puasa besok. Maka bareng-bareng supaya kan di sini sudah setiap habis sholat tarawih nawaitu shoma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadis sanati fardhul ta'ala. Itu semua supaya kita ingat bahwa ini wajib, maka harus diniatkan. Kemudian yang kedua, itu tadi niat. Yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, menjaga di dalam puasa sehari itu, menjaga dari makan dan minum. Yang namanya puasa itu yang paling kelihatan itu ya menjaga makan dan minum. Jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum. Nanti jangan pura-pura lupa. Jadi pura-pura lupa dengan lupa sebenarnya nggak sama. Contoh, habis bangun udah niat puasa. Ini hari pertama biasanya kaget ya. Kemudian pagi-pagi nggak sahur, nggak jamaah lagi di masjid. Bangun jam 7. Biasanya jam 7 itu bikin kopi. Biasanya. Jadi hari pertama dia lupa, rumahnya sendirian, gak ada yang lain. Habis bangun subuh langsung cuci muka, aduh gak sholat. Nah, dalam pikirannya gak sholat subuh saya. Bikin kopi, putar. Habis bikin kopi, bikin mie. Habis itu ada orang gak puasa. Astagfirullahaladzim. Udah ini gak apa-apa, lanjut puasa. Karena sudah niat pagi malamnya. Lanjut aja. Itu namanya rizki minallah. Rizki. Tapi memang lupa sama sekali. Benar-benar lupa sama sekali. Pagi-pagi bikin kopi, habis bikin kopi karena biasanya itu makan mie juga makan. Habis mie rokok pula. Nah, sampai mantep ada orang ke situ. Jadi nggak puasa kamu. Astagfirullahaladzim. Ramadan ya, tanggal 1. Niat lanjutkan puasa. Yang lupa itu rezeki berarti. Alhamdulillah bisa ngopi tapi tetap puasa. Bisa makan mie tapi tetap puasa. Syaratnya apa? Lupa. Syaratnya lupa. Kalau lupa itu enggak. Makanya tadi hukum 3 itu lupa, ketiduran, edan. Itu enggak dapat aturan. Makanya kalau ada orang edan jangan dipaksa-paksa. Biarin aja. Terus yang ketiga wal jima, juga menjaga dari zina. Zina itu mengumpulin istri. Kalau zina itu ngumpulin istri orang lain. Zina itu ngumpulin istri sendiri, zina. Ngumpulin orang lain, zina namanya. Jangan berzina ya kamu ya. Itu berarti orang lain yang dikerjain. Kalau ngerjain istri sendiri namanya zina. Berzina. Zina itu kan halal, tapi bulan Ramadan tidak boleh. Loh itu kan istri saya sendiri, enggak boleh. Siang enggak boleh, Pak. Siang tapi enggak boleh, malam boleh. Dulu itu siang malam sahabat. Akhirnya turun ayat cuma siang aja. Dulu siang malam bertahan kan. Kalau begini enggak kuat siang malam. Kapan? Jadi waktu buka habis itu enggak boleh lagi. Ya sebulan penuh mana orang kuat. Akhirnya dilarangnya cuma siang aja, malamnya boleh. Yang repot kan pengantin baru. Pengantin baru bukanya itu makanan dulu apa itu dulu kan gitu. Jadi buka itu mana yang didahulukan. Ya yang bagus ya minum dulu baru terserah lah. Yang disunahkan minum, makan kurma, minum 3 teguk makan kurma, dah
lakukan sholat tapi sholat makan besar. Itu yang bagusnya gitu. Jadi kalau puasa itu masuk maghrib, minum makanan ringan, kurma, laksanakan sholat. Habis itu setelah sholat selesai, aktivitas sholat selesai, baru makan besar sambil menunggu waktu isya. Yang sedang itu jangan begitu tong deng kalau ada beduknya langsung serbu makan sekenyang-kenyangnya. Sholat nanti nomor 2. Ya, akhirnya sholat lemes. Sholat terus malah mau muntah itu. Ini kan namanya bukan orang puasa, itu orang dendam. Dendam. Siang satu hari nggak minum nggak makan, begitu maghrib makan minum sepuasnya. Tidak, itu malah merusak kesehatan. Padahal puasa itu menyehatkan, kok bisa merusak? Karena berlebih-lebihan. Kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, kau pasti akan sehat. Kok tidak sehat? Berarti ada masalah di dalam proses melaksanakan puasa. Artinya kita setelah habis puasa, buka, itu makan biasa aja, urut aja yang sedang-sedang, makan sedang, makan ringan dulu, minum yang agak manis, jangan dingin-dingin. Habis itu makan kurma atau apa secukupnya, nggak usah sampai kenyang. Habis itu sholat, berarti 5 menit digunakan atau 3 menit cukup. 3 menit cukup. Makanya itu kalau adzan sholat adzan puasa itu jangan langsung begitu adzan langsung qomat, tentang nggak ada sunatnya. Begitu adzan tunggu ada 3 menit, tunggu juga, orang kan buka di rumah mau sholat jamaah. Jadi adzan orang itu buka sekedarnya. Di sini juga buka dulu sebentar, 3 menit minum, baru qomat. Jangan langsung qomat. Orang yang mau jamaah lari-lari nggak 3 menit, paling lama 5 menit lah. 5 menit terus adzan itu kan sudah cukup. Di masjid adzan di sana minum terus, atau kalau orang-orang tua biasanya langsung bawa minuman ke sini. Biar makan minum di sini, habis itu terus sholat. Yang sedang-sedang itu. Kemudian yang keempat fardunya puasa. An-niyatu, yang pertama niat, yang kedua menjaga dari makan dan minum, yang ketiga menjaga dari zina, yang keempat wa ta'ammudul qai'u, dan tidak boleh sengaja muntah. Muntah tidak boleh sengaja muntahan. Muntah dengan sengaja ini nggak boleh. Jangan sengaja muntah, ini nggak boleh. Karena ada firman Allah, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyadu minal khayt al-aswad minal fajri sum'ati musyam wa ilal laili wa la tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benar putih dari benang putih dari benang hitam. Artinya makan minum ketika berpuasa itu setelah ada benang putih, hitam putih, artinya sudah waktu masuk subuh. Itu kan ada tanda benang putih artinya sudah pagi, benang hitam berarti masih malam. Kalau sudah kelihatan berarti berhenti, tidak boleh makan lagi. Disitulah batasnya. Maka sebenarnya batas itu ya sholat subuh itu batasnya. Kalau di Mekah itu kan Pak jarang bodong-bodong, jadi enak belok. Kalau di sini nih cuaca tropis itu susah mendeteksi kayak gitu. Makanya waktu sahur itu sebenarnya batasnya yaitu tadi benang hitam dan putih. Berarti benang hitam putih
Kan ada badar kadib. Badar kadib itu cahaya terang tapi bohongan. Belum waktunya, belum terang matahari. Fajar pertama. Ya. Lah fajar sidik itu fajar yang benar. Ketika batasan matahari mau nongol dengan malam itulah batas makan. Maka kalau sudah jelas seperti itu, sum'ati musyam ilal laili, baru sempurnakan puasa sampai malam nanti. Wala tubashirhuna wa antum aqifuna fil masajid. Dan itu syarat, kemudian rukunnya puasa. Setelah ada syaratnya puasa, ada rukunnya puasa, tentunya ada yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bi shaim as-salatu asya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, orang puasa itu ada 10. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu. Shaim itu orang yang berpuasa. Salim orang yang selamat, itu isim fa'il. Itu ada asharatu asya'a, ada 10 perkara. Pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Yang pertama, ada perkara yang masuk ke dalam lubang. Lubang apa itu? Lubang yang ada pada diri kita, yaitu mulut, hidung, telinga, ya kubul, dubur. Itu termasuk lubang-lubang yang membatalkan puasa. Apa? Amdan, masuknya itu sengaja. Ilal jaub, itu masuknya sengaja. Jadi ada yang masuknya tidak sengaja, ada masuk sengaja. Kalau tidak sengaja itu tadi puasa tapi minum, ternyata dia lupa. Kalau lupa berarti nggak sengaja namanya. Terus wal huknatu fi ahadis sabilaini, mengobati salah satu dari kedua jalan. Ini masuknya perkara itu ke dalam mulut, ke dalam lubang bawah, lubang sabilain, lubang dua bawah. Terus juga termasuk membatalkan puasa. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, mengobati salah satu dari kedua golongan tersebut. Itu juga membatalkan puasa. Yang keempat, wal qai'u muntah. Muntah-muntah tapi dengan sengaja. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian wal wad'u amdan, wati itu bersetubuh atau jima tadi itu. Jima dengan sengaja. Siang-siang puasa nyicipin. Nah, ini kan istri saya sendiri, ngapain? Batal puasanya. Bagaimana kalau nggak sengaja? Ya apa ada nggak sengaja kayak gitu? Ya mungkin bisa aja. Karena subuhnya udah ketinggalan nggak ke masjid, rumahnya gedong tetap gelap. Nggak melihat jam, mungkin. Kemudian coba-coba lagi karena pengantin baru, lupa dia, ini ternyata bulan puasa ya. Nah, jadi gimana? Ya, tadi nggak melihat jam, udah kadung gimana ini mama? Kalau posisinya lupa, ya jadi nggak salah. Yang repot kan kalau disengaja. Terus yang selanjutnya nyoba injalu an mubasarati, keluar air mani karena bersetubuh. Itu juga membatalkan puasa. Bersetubuhnya aja tidak membatalkan puasa. Ya keluar air mani juga membatalkan puasa. Terus selanjutnya wal haid. Orang puasa kok datang haid, datang bulan, puasanya batal. Berarti ditukar besok itu. Ini berarti utang 1. Sekali datang orang perempuan tuh haidnya itu 6 hari 7 hari, maka 7 hari itulah nggak puasa, cuma imsak dia ngeker, menjaga, tapi tetap makan tapi pada umumnya sekedarnya. Tetap dia setelah nanti habis lebaran dia membayar hutang,
haidnya 6 hari, ya 6 hari puasa lagi. Nah, kemudian nifas, habis beranak wal nifas, itu juga orang puasa biasa, perut udah besar, tahu-tahu di tengah-tengah Ramadan melahirkan, ya terus nggak puasa dia. Kalau dia tidak nifasnya cuma sehari, ya dia lanjut puasa. Tapi kebanyakan umumnya itu nifas itu yang 40 sampai 60 hari. Maka di situ nggak puasa selama 1 bulan, dibayar untuk bulan-bulan yang lain puasa. Berat perempuan itu. Dan nyusuin, anaknya agak besar, umur 5 bulan atau 6 bulan baru puasa dia. Atau sudah 9 bulan dia membayar puasa yang dulu ditinggalkan. Puasa sebulan sendirian dia. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 wal jununu, yang membatalkan puasa itu edan lagi juga. Edan tuh edan yang datang mendadak. Kemarin sehat, puasa sehat. Begitu puasa mungkin laparnya datang, pikirannya kalut, langsung edan lagi. Kumat. Nah, maka ketika kumat sudah nggak iling, nggak ingat, maka batal puasanya. Nah, besok berarti di hari-hari yang lain, di bulan yang lain dia harus membayar puasa sendirian lagi. Edannya berapa hari, gemblungnya berapa hari, maka dia bayarlah puasa sendiri nanti di hari yang lain. Kemudian waridatu murtad. Murtad itu juga membatalkan puasa. Lagi puasa bilang-bilang yang ngomong-ngomong sampai ngomongnya itu kepada kemurtadan pada dirinya. Jadi puasa ini bahaya. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan puasa. Karena bisa dari kata-kata bisa orang menjadi murtad. Ada murtad qauli, murtad fi'li. Murtad qauli daripada ngomong gitu. Tahu-tahu dia ngomong yakin ini Allah itu nggak ada. Saya nggak percaya sama Allah. Umpama yakin nih. Dia itu murtad. Harus syahadat lagi. Maka murtad qauli ini harus hati-hati. Sama dengan orang laki-laki kepada istrinya kan masalah ngomong itu bermasalah. Masalah kita agama juga masalah ngomong. Kalau masalah ketauhidan itu juga harus hati-hati. Karena tidak terasa kita juga akan memurtadkan diri atau jadi orang murtad gara-gara omongan kita. Maka masuk di dalam perkara yang membatalkan puasa termasuk adalah murtad di tengah-tengah puasa. Nah, ini 10. Jadi yang lain itu tidak selain dari 10 ini tidak membatalkan puasa. Cuma ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Contohnya, lihat perempuan nggak batal tapi syahwat. Perempuan cantik lewat malah cuci mata orang. Jadi ketika lewat yang cantik itu celananya sudah nggak penuh, akhirnya kita ini bergetar. Lagi puasa kok bergetar. Ini nggak batal puasanya, tapi mengurangi pahala puasa. Wah, ini puasanya tetap sah tapi pahalanya sedikit. Itu termasuk orang yang melihat kemaksiatan. Mungkin sedikit ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak kita yang selanjutnya sunah-sunah puasa nanti besok. Jadi ketika kita sudah puasa, sudah kita kaji fikih puasa, maka kalau ada kesulitan, kalau ada kurang paham bisa ditanyakan supaya sebentar lagi kita laksanakan puasa supaya tidak ada keraguan di dalam menjalani puasa. Kalau ada pertanyaan, kita selesai. Ada pertanyaan enggak? Pas. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjutkan besok tentang sunah-sunah puasa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.